Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang Adobe Photoshop. Dan ini saya memakai Adobe Photoshop CS6. Oke, kita akan langsung saja pembelajarannya. Saya akan mengajarkan dari awal. Ini interface Adobe Photoshop CS6. Kita langsung buat file baru, new. Nah, ini nama. Kalian bisa mengisi nama sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Saya bikin tulisan belajar Photoshop. Oke, nah ini untuk custom ini, untuk preset ini adalah ukurannya mau default atau mau US paper seperti letterlight ini ya. Lalu ini white height-nya, ini ukurannya mau per inci, ada di sini ada per pixel, sentimeter atau mili. Saya biasanya pakai pixel. Lalu nih saya resolusinya semakin besar semakin baik. Saya bikin 300 satuan per inci, pixel per inci ya. Untuk color modenya di sini ada RGB, ada bitmap, grayscale. Nah, bitmap grayscale hitam putih, RGB red, green, blue color, CMYK, cyan, magenta, yellow, black, lab color. Untuk color modenya bisa dipilih bit, maksudnya ini untuk kecerahannya ya. 8, 16, 32 kita buat yang standar aja karena ini buat belajar pertama. Nah, ini untuk background content maksudnya nanti layer backgroundnya ini mau diisi warna putih atau mau diisi background color atau mau diisi atau tidak mau diisi atau transparan, artinya tidak memakai background color. Kita pilih yang transparan dulu. Biasanya kalau transparan ini format filenya PNG ya. Nah, lalu di sini untuk color profile-nya ini standarnya working RGB, pixel aspect ratio kita ikutin square aja. Lalu sudah, kita tinggal oke. Nah, ini tampilan background color transparan. Jadi kalau ini di save-nya formatnya PNG, dia misalnya kita buat rectangle seperti ini. Nah, misalnya kita buat seperti ini, jadi hasilnya ini nggak ada, hanya kotaknya aja, rectangle-nya aja, shape-nya aja. Oke. Nah, ini kalau mau di undo, kalian tinggal sini ada history. Nah, oke. Kita belajari tentang tools-toolsnya dulu yang ada di sebelah kiri ini. Ini move tool ya. Bawahnya ini untuk memindahkan sebuah objek atau seleksi atau gambar atau rectangle ya. Nah, ini yang bawahnya ini adalah rectangle marquee tool. Ini gunanya untuk menseleksi. Ellipse juga bentuk. Kalau rectangle bentuk seleksinya berbentuk kotak. Kalau ellipse berbentuk bulat, single rows, hanya garis. Kolom berbentuk kolom ya. Oke, ini juga untuk menseleksi sebuah gambar atau shapes. Oke, ini juga sama ya. Jadi dari sini sampai bawah sini ini gunanya untuk menseleksi suatu objek atau shapes atau gambar. Sedangkan ini dan ini untuk airdrop, untuk memilih warna seperti ini misalnya. Nah, di sini warna hitam. Kalau saya pilih warna di sini, ini nggak berwarna karena transparan.
Kalau saya di ini hitam ya. Nah, ini pokoknya ini untuk memilih warna nanti yang kita mau. Ini slash ini nanti panel cropping sampai slash ini nanti saya jelasin. Ini juga sebenarnya untuk apa ya, membelah-belah ya. Lalu ini, nah ini masih ada nih, kalau kita mencet slash tool ini, dia akan ada berbentuk ini, garis seperti ini. Ini bisa dihapus, jadi pakai mana? View clear. Slashnya ini di clear, tinggal di pencet aja, nanti dia hilang ya, udah nggak ada lagi. Oke, yang bawah ini untuk nanti buat spot healing, buat edit objek atau gambar, sama ini juga untuk ini buat bikin gambar-gambar seperti ini gitu ya. Ini juga pensil buat gambar-gambar juga nanti. Ini nanti buat ngedit gambar, clone stem, pattern stem. Ini juga sama. Ini buat ngapus objek atau gambar, kita bisa ngapus. Ini opacity-nya saya gedein. Ini juga digedein. Ini, nah ini hapus, erase. Yang bawah pen bucket untuk mewarnai, grand tool untuk warnai gambar, warnai objek menjadi gradient. Pen bucket warnai 3D pen bucket eyedrop. Ini harus dipilih dulu ininya, memakai 3D eyedrop ya, tapi jarang digunakan orang-orang. Lalu ini untuk serpent ada blur untuk ngedit gambar yang udah di cropping atau udah diseleksi. Ini serpent untuk mempertajam, smooth untuk doggy, burun. Nah, ini juga untuk jadi panel di sini sampai panel di sini ini untuk ngedit gambar. Ya, ini buat seleksi. Ini buat ngedit gambar. Dan bawahnya ini digunakan biasanya untuk membuat sebuah objek atau gambar. Pen tool untuk membuat gambar, pen tool seperti ini ya. Oke. Lalu di sini ada free transform, ini buat ngedit ya. Tuh seperti ini buat gambar juga, cuman kita kalau pen tool yang atas ini kita klik baru diklik. Nah, ini baru dibelokin kalau mau belok, kalau mau lurus tinggal klik. Nah, tapi kalau ini free transform ini kita mau, nah gambarnya ini ditahan nih mouse-nya, jangan dilepas. Kalau yang atas dilepas, yang bawah tidak dilepas. Add anchor point untuk menambahkan titik anchor seperti ini, bisa ditambahin di sini misalnya gitu kan, ini biar bisa diedit. Nah, kalau mau ngeditnya ini ini pakai misalnya ini pakai nih direct selection tool nih. Jadi saya mau ngedit yang tadi, ancor yang tadi itu. Oke. Kalau mau ngapus ancor atau titik ancor yang salah, kita pilihnya yang kayak delete ancor point, misalnya di sini salah nih. Nah, hilang. Sini. Nah, hilang gitu. Sedangkan ini convert ini buat ini ya, belok-belokin juga ya. Untuk inilah ngebelokin untuk mengconvert anchor point atau membelokkan objek yang kita pengen ini. Tuh. Jadi antara anchor point 1 dengan point 1 kita mau belokin. Nah, ini teks buat bikin teks pada vertical text, dan ini vertical text, teksnya ke kanan. Horizontal tipe text max tool, nanti teksnya ke bawah. Vertical tipe max tool juga sama, vertikal ke bawah ya, horizontal ke kanan, ke samping. Sorry tadi terbalik. Patch selection tool, nah ini untuk menseleksi seluruh ini ya, anchor point. Kalau direct nih untuk memilih satu anchor point, titik anchor point gitu. Lalu ini
rectangle tool ini untuk membuat sebuah objek atau shapes seperti ini. Yang tadi rounded bunyi rounded ya, ini sama nih ellipse bentuknya bulat gitu ya. Ini juga ellipse kalau mau buat gambarnya membuat objeknya harus pencet shift biar bulat banget ya, harus pencet shift ya. Kalau nggak pencet shift dia nggak bulat banget. Lalu poligon, gambar poligon, lalu di sini ada line untuk gambar garis. Seperti ini, diklik, tarik, klik, lepas. Nah, ini custom shape. Ini buat bikin shapes. Di sini bisa dipilih di atas sini tuh ada pilihannya bentuk-bentuk shapes yang tersedia. Misalnya kita mau memilih ini. Nah, seperti ini. Loh. Lalu ini hand tool buat misalnya ini dibesarin. Nih tuh ada tanda tangan ini. Nah, ini buat geser-geser biar mempermudah. Untuk membesarkan atau zoom out, pencet Ctrl++. Untuk memperkecil Ctrl min. Ya, ini juga buat zoom. Sama. Jadi lebih enak pakai keyboard aja, Ctrl++, min. Nah, gitu. Lalu untuk kalau mau geserin Ctrl++, buat ngeluarin hand tool, pencet spasi di keyboard. Nah, seperti ini. Oke. Saya rasa ini udah cukup pengenalannya. Lalu di sebelah kanan, sebelah kiri udah cukup ya. Ini ada nanti ini edit standar mode, ini nggak dipakai. Ini juga nanti buat tampilannya aja, artboard. Nah, itu seperti itu. Ini full screen gitu kan. Kalau milih yang tadi ya. Untuk kembaliinnya pencet escape aja. Escape di keyboard. Oke, di sebelah kanan sini ada history. Nanti kalau ada yang salah-salah kita misalnya undo-nya udah kebanyakan. Kalau undo di Photoshop ini cuma sekali, Ctrl Z cuma sekali ya. Jadi kalau untuk salah misalnya kita salahnya di mana, tinggal keluarin aja history, bisa dari Windows, klik history. Nah, di sini ntar ada historinya keluar, yang mana aja, kita mau ngulang dari mana, bisa ya. Lalu bawahnya ini ada properties, lalu sini buat paragraf, nanti buat ngatur teks, buat teks ya. Ada karakter paragraf, bawahnya paragraf. Nah, ini buat warna, ini buat swipe atau buat warna palette, ini buat ya. Di sini buat style, nanti style ini gambar shapes ya, nanti buat gambar shapes ini bisa. Nah, tuh tinggal dipilih aja tuh ya. Nanti kalau mau rubah seperti itu tuh, nih kita tinggal rubah aja pakai stylenya apa, adjustment untuk gede kecilinnya, ngatur warnanya seperti ini. Kita mau ngatur seperti gimana, misalnya begini ya, ini ya. Jadi jatuhnya nanti layer max. Nah, ini kalau layer maxnya kita hilangin seperti ini, disable layer max, delete. Nanti kalau layer maxnya di ini, nanti dia kembali lagi. Oke, tuh untuk sebelah atas. Sekarang sebelah bawah ini layer, sini channel. Nah, ini warna-warnanya. Jadi kalau nanti ada gambar mau hitam putih, mau ini tinggal dipilih aja ya. Nanti ya saya ajarkan patch untuk patch. Nah, di bawah ini ada nih new layer untuk nambah layer baru. Lalu ini ada folder. Jadi kalau ada layer banyak kita pakai folder. Misalnya yang ini teksnya 1, 2, 3 nih, kita mau gabungin, kita masukin ke folder. Nah, jadi begini tuh. Oke.
Lalu di bawah, di sampingnya ada di sini nanti buat ngedit atau apa ya, ngedit gambar lah misalnya. Di sini untuk layer masking, di sini buat efek blending option ya. Di sini nanti ntar buat ngatur bevelnya apa, pakai stroke apa kagak gitu. Sini semua. Oke, udah, saya rasa ini sudah lebih dari cukup pengenalannya. Lalu kita masuk bagian membuat sebuah objek, dan kita menggunakan tools inilah gitu. Yang pertama ini layernya masih transparan, kita mau warnain. Kita usahakan nih kalau ngedit di Photoshop, ngedit foto atau membuat sebuah objek atau gambar atau kayak membuat spanduk, banner, poster gitu. Kalau kita milihnya transparan, usahakan buat layer baru lagi. Nah, jadi yang bawah ini layer satunya kita tulis saja, rubah namanya jadi background. Gini. Ini background. Coba balik. Background. Nah, ini backgroundnya. Jadi kita main di layer 2. Oke. Untuk mewarnai layer, kita bisa pakai pen bucket. Jadi ada pen bucket di sini. Kita mau milih warnanya apa gitu ya. Misalnya abu-abu. Nah, kita tinggal klik aja. Ini bisa. Cara yang kedua untuk mewarnai, kita tinggal pakai di keyboard pencet Alt dan Delete di keyboard ya. Nah, jadi mewarnai seperti ini. Alt, Delete. Gampang. Nah, ini untuk shortcutnya gitu. Alt, Delete. Oke, terus kita masuk ke Selection Tool ya, atau Selection Marquee Tool. Ini untuk menseleksi. Misalkan kita mau, kita masukin misalnya masukin sebuah gambar seperti ini. Nah, kalau saya narik seperti ini gambarnya, langsung di sini ada tandanya nih sebelah sini. Ini namanya gambar thumbnail alias gambar nggak asli. Jadi kalau diklik di sininya, nah ini gambar aslinya sebesar ini gitu, dilihatin. Ini gambar thumbnailnya seperti ini gitu. Oke, kita mau rubah gambar thumbnail ini menjadi gambar aslinya gitu, biar mudah lah gitu ya. Biar bagus ya. Biar bisa diedit-edit, biar bisa diseleksi-seleksi gitulah. Kita rubah dengan cara, kalau saya gampangnya saya mencet erase aja, klik gambarnya lalu keluar begini. Nah, ini udah jadi gambar, bukan gambar thumbnail tapi gambar aslinya. Cara yang kedua itu cara gampangnya ya, cara yang ya orang-orang Photoshop lah gitu ya. Ini dia pakai layer, lalu di sini ada restrict. Nah, ya, mana layer, ada smart object. Nah, ini udah jadi objek. Jadi tinggal pilih layer. Di sini ada smart object, retrace. Sorry. Di sini ada layer, lalu ada retrace, pilih smart object. Nah, ini udah jadi objek. Jadi ini tuh bisa dihapus. Oke, kalau ini nggak bisa dihapus. Tuh keluarnya begini. Tuh harus keluar gini dulu, harus jadiin smart object dulu. Kalau nggak jadi smart object dia nggak bisa dihapus gitu. Jadi sama nih, kalau mau di sini nggak bisa diwarnain tuh, Alt Del nggak bisa diwarnain. Kita seleksi di situ nggak bisa diwarnain. Kita kalau mau warnain, kalau mau hapus, mau edit, kita harus jadikan smart object. Oke, kita jadiin smart object. Nah, ini seleksi ini atau mau rectangular marquee tool ini, kita mau seleksi nih, kita mau ngambil bagian ininya segini ya, ceweknya ini bisa kita, nah kita bisa, kalau mau ngambil ini kita bisa langsung masuk move tool, ini bisa langsung, nah tuh bisa. Ini kalau move tool ini langsung ada gambar itunya ya, gambar
apa namanya, nih togo gunting. Ini juga bisa diseleksi, misalnya kita mau mewarnain ya, mau warnain, kita misalnya pilih band bucket, mau warnain ya, kita kasih warna oranye gitu ya, tinggal warnain tuh. Kalau mau warnain, ini karena nih warna ini saya seleksinya satu apa, banyak warna di sini. Jadi kalau pakai pen bucket dia ngikuti ini nih warna-warna ini nih. Nah ini kan beda-beda nih warnanya gitu. Jadi ngikutin. Ini kalau saya klik yang hitam baru yang hitam. Kalau klik yang ini tuh seperti itu. Tapi kalau mau langsung warnain oranye, pencet aja Alt Del. Tuh seperti itu. Jadi seleksi ini gunanya untuk mewarnai. Misalnya saya buat seperti ini, saya warnain pen bucket. Terus sorry, salah. Nah ini jangan lupa nih dilihat nih, kayak tadi saya ini kan kalau mencet ini di atas, berarti kan nih saya gambar ini nih ya, berarti layer ini nih dia nih, layer dia kan atasnya kosong kan, tadi kita pilihnya transparan, kecuali pilihnya background color atau white gitu, bisa meskipun kosong gini. Tapi kan kalau sini kan nih kosong nih atasnya nih, ini berarti transparan. Oke, ini saya di layer 2 saya warnain misalnya ya, saya klik layer 2, nah seperti ini. Sama ini juga buat seleksi juga nih, misalnya saya mau seleksi, mau motong dia gitu ya, nih tinggal pencet V atau ini sorry, atau move tool ya tuh. Oke, buat warnain juga sama, mau warnain. Nah ini kalau misalnya kita ini di sini, oh nih kayaknya nggak di sini, ini di sini aja nih, ininya harus tetap berada di sini aktif gitu, jangan di move tool. Kalau di move tool dia potong itu tuh, potong. Kalau di move tool itu harus tetap berada di marquee tool yang kita pilih ya, nih gitu. Ini juga nggak apa-apa sih, yang penting masih di marquee. Nah untuk ngilangin, nah ini misalnya kita udah pilih ini misalnya, lalu saya mau pencet V ya, V atau move tool, kita ambil ini, nah nih kita ambil ini ya. Nah ini kan masih ada titiknya nih, seleksinya. Kita mau ngilangin seleksinya, pencet Ctrl D atau deselect. Sini ini ada nih ya, Ctrl D, ingat. Jadi kalau habis buat objek atau seleksi sebuah objek gitu, Alt Del untuk mewarnai, ini masih ada seleksinya, titik ini, ngilanginnya dengan Ctrl D. Oke. Nah ini marquee tool. Sekarang kita masuk ke bawahnya adalah lasso tool. Ini juga sama untuk menseleksi. Lasso tool ini jadi kita mau misalnya seleksi orangnya seperti ini nih. Kalau ini digunakan biasanya buat nge-cropping ya, seperti ini tuh. Ini lasso tool, klik, tahan, nah baru udah tuh dijalanin. Klik, tahan, terus jalanin seperti itu. Setelah itu kalau mau diambil, pencet V atau ini ya. Oh ini masih smart object, sorry, kita jadiin dulu si thumbnail tadi. Nah ini tuh, jadi itu lasso tool. Ini juga bisa kita kalau mau buat nih segini, misalnya begini ya, ini diwarnain bisa, Alt Del tuh, hilangin seleksinya Ctrl D. Nah ini polygonal tool, ini juga sama seperti lasso tool, hanya bedanya kalau kita di sini bisa ngeklik dulu gitu sekali, ini bisa dilepas nih, klik sekali, klik lagi misalnya gitu, klik
Nah, begini, klik 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 gitu. Nah, nih bisa tuh. Oke, udah. Nah, ini sama. Ini juga bisa diwarnain. Alt Del tuh, warnain. Sama. Ctrl D ngilangin seleksi gitu. Lalu yang ketiga jadinya. Yang ketiga ini magnet. Magnet ini hampir sama seperti poligonal, hanya saja dia jalan sendiri nih. Misalnya nih saya mau, nih saya gedein ya. Saya mau ini nih, cropping ini nih. Jadi ini tinggal diklik sekali. Nah, ini dilepas. Lepas nih, dia ngikutin warna nih. Warna karena ini warna putih gampang. Nah, ini klik misalnya gitu ya. Dia ngikutin warna nih. Tuh, set jalanin. Tuh, jalanin. Jadi dia jalan sendiri. Cuman kita deketin warna yang sama. Nah, ini magnet nih. Tuh. Biasanya kalau orang cropping pakai magnet. Cropping foto yang pakai magnet Lasso Tool ya. Magnetit ya. Ini juga warnain bisa sama. Ctrl D. Nah, Ctrl min kecilin. Spasi gambar tangan. Nah, gitu. Ingat. Terus-terusnya harus ingat tuh. Biar mempermudah ya, mempercepat kita ngedit. Itu yang standar. Ya Ctrl D, Alt Del, spasi, Ctrl plus plus gitu. Ctrl G, group gitu ya. Ctrl I, Ctrl Shift I, inverser namanya. Jadi inverser itu gini, misalnya ini saya mau, nah ini saya udah ini nih pakai magnetnya, ini pakai history ini magnet. Tapi saya mau ininya yang belakangnya nih yang hilang. Kalau ini kan magnet kalau di delete, nah yang hilang kan ini. Tapi ini sekarang kita mau yang hilangnya yang ininya, yang ini nih, yang di sini nih, ininya tetap semuanya hilang tapi ininya yang tetap gitu, menggambar ini tetap. Atau kita misalnya saya mau cropping ini ya, saya mau cropping ini. Nah, ini saya mau cropping ini. Nah, kalau ini di delete, ini yang hilang ini itu orangnya. Tapi saya maunya orangnya tetap, yang lainnya hilang gitu, yang ininya hilang semua selain orangnya. Caranya itu inverser, artinya seleksinya kita balik. Ini kita seleksi orangnya, sekarang kita seleksi yang nggak kepake gitu. Nah, Ctrl Shift I, pencet di keyboard Ctrl Shift I, langsung delete. Nah, seperti itu. Jadi belakangnya hilang gitu. Itu ada kok warna ini apa namanya, oranye lah. Ini oranye kan di layar yang lain gitu ya, bukan di layar ini, gambar bitmap ini gitu, gambar orang ini gitu. Nah, itu caranya. Jadi caranya tinggal di Ctrl Shift I, jadi dibalik. Ctrl Shift S, Ctrl Shift I. Kalau Ctrl Shift S tadi Shift S ya. Oh, jadi ini Alt Del, Alt Del tuh. Oke, Ctrl D, deselect. Nah, jadi gitu ya. Oke, ini udah saya pen bucket nih. Nah, terus di sini, nah ini untuk seleksi juga, quick selection tool. Quick selection toolnya jadi untuk seleksi, tapi dia ini itu, klik tuh, diklik tahan ya, klik, klik tahan nih gambarnya. Nah tuh, jadi dia sesuai dengan kecerahan nih warnanya gitu, yang kita klik yang mana gitu. Misalnya ini warna ini nih, nah ini kan itu tinggal diklik-klik aja, klik 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 klik, nah klik, nah klik itu gitu ya. Udah.
ini juga sama. Kalau ini magic wand tool nih buat misalnya mau klik warna hitam, jadi semuanya warna hitam ke select gitu. Oke, ini masuk ke cropping. Nah, ini cropping ini buat memperbesar, buat ngedit. Nah, jadi kalau kita seperti ini misalnya, nah ini kalau langsung di oke. Nah, jadi gambarnya size-nya, lalu image size, canvas size-nya berubah. Untuk cropping nih, pilih cropping yang ini ya, crop tool ini untuk memperbesar atau memperkecil size canvas size maupun gambarnya. Tapi yang utama sih canvasnya. Jadi apa ya? Yang belakang ini canvas, yang tadi yang cewek ini image gitu. Images, jadi beda. Ya, jangan salah, yang mana canvas, yang mana image. Nah, lalu di bawahnya ini ada perspektif. Perspektif itu untuk ya, kasarnya melengkungin lah, atau kalau saya bilang untuk gambar perspektif. Nah, misalnya seperti ini nih, saya bikin nih. Jadi nanti gambarnya agak-agak saya begini ya, perspektif. Nah, ini perspektif nih, ini perspektif. Jadi dia gambarnya kebalik, yang ininya besar, yang ininya kecil gitu. Jadi kayak gambar 3 dimensi. Titik ini, titik. Nah, ini sekarang slash tool. Slash tool ini biasanya digunakan untuk web menseleksi atau memotong-motong gambar. Jadi saya misalnya ini di sini saya mau motong gambar segini 1, lalu ini 2. Nah, terus saya mau save, yang lainnya nggak berguna. Saya maunya gambar ini aja dan gambar ini. Sisanya nggak di save atau dibuang. Kita tinggal file, save for web. Sini kita kecilin. Ini 1. Ini 2, nih kita mau ngambil ini doang nih ya. Ini tinggal diklik 1, tekan shift atau di blok, klik yang gambar kedua. Nah, di sini kita bisa ini nih, ada GIF ini yang gambar besar ini ya, PNG. Nah, ini kayak PNG 24 misal. Ini biasanya kalau orang bikin web di Dreamweaver, dia lihat ini nih, ada 110 second 56,6 kbps. Ini buat kecepatan dalam arti kecepatan web itu ketika kita buka gitu, gambarnya yang cepat gitu. Sini untuk pemilihannya ini saya pilih PNG internet. Ini seperti ini kalau interlines-nya, monitor color ini udah nggak usah diedit. Ini kalau kita save ya, ini terus saya taruh di sinilah, Photoshop. Nah, di sini pilihnya format image only ya. Sini ada pilihan HTML, unimage, image only atau HTML only. Kita pilih image only karena gambarnya mau berbentuk gambar ya, image ya. Terus settingannya default aja. Slashnya ini jangan pilih all slash, tapi kan tadi kan kita mau ngambil cuma 2 gambar, jadi kita pilihnya select slash ya, nggak diklik. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini ntar kita lihat nih di sini capture, terus Photoshop. Nah ini tuh hasilnya 2 ini kan. Jadi kita slash ini, hasilnya ini, sisanya hilang gitu. Terus slash tool.
Ini untuk ngilangin slash tool ini kita tinggal tadi view, show, nih slash ini diklik aja. Nah, hilang. Nah, itu untuk ngilangin slash. Oke. View, show, slash. Lalu bawahnya ini ada airdrop, ini buat ngambil warna nih, misalnya ini tuh, lihat berubah tuh. Ya. Tuh berubah gitu. Ini nanti spot healing untuk ini ya, perbaiki gambar yang mana gitu ya. Terhealing brush juga sama, ini buat memperbaiki gambar, memperbagus gambar. Brush ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk brush ini ada dua nih, ini opacity. Jadi ini kalau opacity-nya semakin kecil, dia semakin gak kelihatan. Tapi kalau opacity-nya diperbesar, dia semakin nyata gitu ya. Jadi transparan dan tidak transparan, nah, kayaknya kasarnya gitu ya, opacity pengaturannya. Ini size untuk ngatur besarnya ini nih, dan ini bentuk-bentuknya tuh. Sama, ini stem sama, ini storyboard sama, terus ini erase untuk ngapus. Ini juga erase juga sama nih, opacity-nya bisa di ini. Kalau kita pilih opacity segini ya, kita tuh ngapusnya begini. Gitu. Tapi kalau opacity-nya kita gede, tuh hilang tuh ya. Oke, terus pen bucket udah, ini blur. Nah, ini ntar kalau buat ngeblurin pinggir-pinggiran nih. Nah, ini juga nih blurnya mau berapa gitu ya. Kayak misalnya nih saya kasih misal nih, saya ini deh, saya crop, saya siapin cropping dulu. Nah, ini saya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Oke, ini saya belakangnya saya kasih blur, filter, blur, Gaussian blur. Ini kecilin biar kelihatan. Ini radiusnya saya blurin banget deh. Nah, biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, misal tuh belakangnya blur. Ini kan nggak blur nih. Ini kan yang ini nggak blur, yang tadi hasil kopian nih. Ya. Nih kita mau ngeblurin nih. Kita tinggal pakai ini bisa. Nih. Saya pilih ini. Nah, ini ntar kita bisa blurin nih. Tuh. Saya orang kalau ngedit ini, nah ini blur nih. Tuh. Ini blur nih gambar ini. Gitu. Oh, efek blur. Kalau mau sharpen ya sharpen. Tuh. Kalau mempertajam pakai sharpen. Kayak ini. Tuh ya. Togit. Nih untuk nih tuh lah tuh. Ya, nih tuh. Ini yang saya seleksi. Karena ini saya seleksi ya. Ini buat menerangin pakai ini nih dong. Begitu saya biasanya juga dipakai juga nih. Tuh. Jadi beda nanti warnanya agak cerang di sini gitu. Ini juga sama nih brown. Jadi untuk warnain brown tool itu sama, nanti diseleksi dulu gitu. Oke, itu dari atas sampai bawah udah, sampai sini udah. Ini sekarang kita pen tool. Pen tool ini yang kayak tadi udah dikasih tahu, tinggal klik buat bikin objek ya. Klik seperti ini misalnya. Klik tuh, ini pen tool. Bawahnya tadi retransform. Ini juga buat bikin objek. Seperti ini. Klik masih ditahan ya tuh. Oke. Lalu teks, nah horizontal text tipe tool, kalau kita klik sekali ini buat bikin teks ya. Cahaya Sakti, saya gini. Nah, tinggal ini aja nih. Atau kalian kan kalau bikin teks gini nih,
klik. Nah, misalnya ini Cahaya Sakti, bisa aja pencet ini. Tapi saya biasa sih pencet ini aja, udah sama aja. Ya. Cahaya Sakti. Nah, ini teks ini kalau mau kita kasih stroke, ya, ini tinggal, ini kan ada nih teks nih. Dipakai blending option. Klik kanan, blending option, atau dari bawah sini yang tadi saya bilang dari awal di sini yang tanda VX itu efek blending option. Nah, ini stroke, misalnya saya kasih stroke-nya size-nya 6. Kita bisa lihat tuh ada stroke-nya. Ini mau di dalam sampai di luar atau mau di tengah-tengah gitu ya, antara luar dan dalam. Nah, ini oke. Opacity-nya, stroke opacity-nya berapa ya. Color, mau color bentuknya, mau gradient, pattern gitu ya. Tinggal terserah pilihnya apa. Ini bisa kasih stroke seperti ini, Cahaya Sakti, ini teks. Nah, ini teks sekali klik. Sedangkan untuk mau bikin teks berbuah paragraf itu kita klik, tahan, klik misalnya segini nih. Kita mau bikin teks segini. Bedanya ya ini Cahaya Sakti, Cahaya Sakti. Oh, jadi dia terus ke bawah gitu. Ini saya copy paste deh biar cepet deh. Tuh, terus ke bawah. Tuh. Nyambung terus ke bawah. Ini istilahnya teks paragraf. Sedangkan yang di atas itu yang ini yang tadi. Ini tinggal pencet ini ya bisa, atau pencet ini juga bisa. Move tool. Kalau ini yang sekali klik ini kita cuma dia ke samping terus seperti ini nih. Klik Cahaya Sakti, tuh ke samping, jadi nggak ke bawah gitu, terus gitu. Nah, itu ini untuk membuat sebuah teks. Ini teks horizontal ya. Sekarang teks vertikal. Nah, ini teks vertikal ini ke bawah. Ini juga sama, sekali klik atau bikin paragraf sama gunanya. Ini sekali klik Cahaya Sakti. Nah, dia bentuknya seperti ini. Untuk ngedit, gede kecilin ya, pencet dulu T-nya. Ini mau diblok langsung nggak apa-apa ya. Atau dari paragraf, di sini ada karakternya apa, mau rubah-rubahnya. Nih, ini A ini maksudnya spasi antara ini dan ini atau spasi antara huruf ya. Nih, spasi antara ini gitu ya. Terus ini besarnya mau berapa? Tuh. Paragraf ini mau rata kiri, rata kanan ya. Sama. Nih, saya mau ngambil yang ini deh, jangan horizontal. Saya ngambil yang ini. Yang ini. Ini kalau saya edit. Ini kalau saya edit. Tuh. Pencet T aja. Yang penting kita udah pilih di sini teksnya yang mana yang mau kita edit. Ini kalau kita mau edit tinggal pencet ini aja, pilih layernya ya. Ini namanya layernya, layer teksnya. Mau diwarnain tinggal berubah. Tuh. Yang penting ini toolsnya udah kita pilih, dan ini juga sudah kita pilih layernya, layer teksnya kita sudah pilih. Ini saya biasanya nggak pakai nih. Nah, ini untuk teks. Dan ini patch ini yang tadi, yang pada saat misalnya kita buat pen tool gunanya seperti ini misalnya nih. Nah, ini patch ini untuk seleksi ini ya, titik ancor ini semuanya gitu. Nah, sedangkan ini direct satu aja buat misalnya ngedit ini ancor point yang ini, kita pakainya direct. Nah, ini tuh. Nih.
Jadi ini saya kasih warna ini deh yang agak terang. Nah ini nih kalau pakai ini direct, nah ini kan diklik nih kelihatan itu warnanya jadi hitam. Kalau nggak dipilih warnanya putih, kalau dipilih warnanya hitam gitu. Ini direct. Dan ini sekarang rectangle. Ini kita hapus, kita buang, nah ini untuk nampilin. Wah ini kayaknya ini apa namanya, nih mau ditampilin tinggal pencet ini nih, apa, mata, gambar mata, indicate layer visible ya. Kalau diklik mata yang ininya hilang, nggak kelihatan. Ini bukan berarti gambarnya hilang, tapi nggak ditampilkan ya. Nih tuh nggak ditampilkan gitu. Ini juga sama nih, tadi saya juga tuh. Oke, saya rasa nih udah. Terus oke. Ini rectangle tool ini buat bikin sebuah objek atau buat bikin shapes. Ini yang kotak ya, yang kotak. Ini bisa diklik juga, buatnya juga nih gampang, bisa di ini bisa diklik, tahan, garis. Nah ini juga bisa di ini nih, bisa diganti-ganti warnanya. Misalnya kita dibuat kotak ini, rectangle ini seperti ini, shapes ini seperti ini, kita mau ganti warnanya nih, ini klik aja shapesnya, terus ini tool shapes pilih, lalu di layernya pilih juga nih layer shapesnya. Ini kan layer shapesnya seperti ini nih, dia masih berbentuk thumbnail juga seperti ini. Ini tinggal ganti warna tuh ya. Kalau mau kasih stroke tinggal pilih stroke nih tuh, tebalnya berapa, terus dia nyambung nggak, dia stroke-nya bentuknya titik-titik apa garis-garis gitu. Itu nih ukurannya, shapes patch pixel ya. Ini untuk rectangle, jadi bisa diklik, tarik, atau kalian bisa di klik di tengah sekali. Nah dia keluar seperti ini, create rectangle from center. Jadi kalau diklik from center ini dia akan di tengah-tengah, dari tengah gitu. Misalnya 200 kali 200 gitu. Oke. Nah nih 200 kali 200 seperti ini ya. Ini stroke. Nah ini 200 kali 200 tuh. Ini juga sama, rounded eclipse juga sama bikinnya. Kalau eclipse supaya bulat banget, kita pencet shift di keyboard, jadi bulat banget, diameternya benar-benar bulat, nggak mencong-mencong. Jangan diklik baru tarik gini. Nah ini nih nggak tuh, kita itu ada tulisannya WH itu 822 804 nih, itu susah. Tapi kalau pencet shift dia langsung tuh, ini 882 870. Kalau kita pencet shift, nah itu W 870, H-nya 870, width sama height ya. Tuh. Bawahnya poligon, buat bikin poligon. Nah, kalau mau bikin poligon ini, kalau mau sudutnya ditambahin, jadi ini kan ada 5, mau tambahin jadi 6 nih, tinggal tambahin nih shadesnya ini berapa gitu, misalnya 7. Berarti ini sudutnya nanti ada 7 tuh, 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Oke. Ini kita hapus. Nah bisa tuh. Jadi cara ngapusnya, kita misalnya mau ngapus semua ini salah, kita hapus. Kita tinggal dari layernya ini, dari interface layer ini kita pilih nih yang mau dihapus. Ini saya 1 2 3 4 5 6, pencet langsung delete. Nah ini fungsi layer juga, makanya ini berguna banget layer-layer ini. Setiap bikin objek, kalau saya pribadi setiap bikin objek saya pakai layer baru, layer baru. Jadi kalau salah saya tinggal ini aja, pilih layernya aja gitu. Terus line tool buat gambar garis, klik, tahan, baru diginiin.
lepas gitu. Lalu ini custom shapes, ini juga nih ya, ini kalau star, jadi dia kalau star bentuknya star. Kalau di sini yang tadi ya, yang poligon ya, saya lupa ngasih tahu. Kalau star, kalau smooth ini, jadi kalau smooth star itu ininya agak nggak runcing, ini kan runcing nih ya, pilihannya di sini. Kalau mau poligon, kalian starnya ini di klik poligon. Kalau mau gambar bintang, kalian pilih bintang, startnya diaktifin. Kalau mau runcingannya ini dihalusin seperti ini, tinggal pilih smooth. Nah, jadi runcingnya tuh sama. Ini juga poligon tuh. Jadi kan kalau diruncingin karena dia segi 7, sudutnya ada 7, jadinya bulat gitu. Tuh untuk di poligon ya. Saya kasih layer baru, update, terus custom. Nah, ini custom shapes ini udah ada nih kita nih. Ini mau gambar gunting, terus mau gambar ini, mau gambar love, pencet aja shift kalau gambar love gitu. Ini mau gambar copyright, mau gambar R, nah seperti itu. Ini untuk shapes, custom shapes. Oke. Dari sini kita udah banyak pengenalannya tentang tools-tools yang ada di Photoshop, dan juga kita udah kenalan tentang Photoshop itu sendiri. Saya rasa udah cukup untuk pengenalannya. Nanti kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.